Let's kepo. Gatel ya, Lip. Set, kita Lip. Lip. Ini set kita ada banyak kursi nih. Ini siapa yang mau kita hadirkan? Gak tahu ya, tapi kayaknya orang-orang penting sih. Orang-orang penting. Berarti bahasan hari ini sangat penting ya. Tapi kalau sangat penting, kenapa Anda menggunakan sendal? Enggak coy, ini dari tadi tuh terburu-buru. Kenapa kok berburu? Karena kita mau mengundang para narasumber yang sangat berkompeten di bidang ini. Iya. Tapi Anda berkomentar tentang sandal saya. Saya berkomentar tentang baju Anda. Anda kesini pakai daster. Ya. Anda ini Kita pakai pelanggaran ya? daster. Ini daster coy. Emang Cowok cowok ini pada nggak tahu ya, fashion. Batik, itu batik. Motif Bekasi. Tapi alasan dibalik itu. Alasannya apa? Kenapa? Buru-buru. Buru-buru. Tadi tuh bangun kesiangan. Bangun kesiangan. Emang Soalnya aku malam. begadang semalam. Begadang. Iya. Begadang. Apa yang kamu lakukan saat begadang? Rapat Zoom meeting. Zoom itu sangat berat sekali ya? Iya. Kayaknya Gara-gara. Kemarin aku tuh udah mau nonton konten Korea gitu di Nah. YouTube. Terus tiba-tiba ada ini. Gaduh. Di grup WA. Kebetulan kayaknya aku juga join gitu. Iya kan? Iya. Emang Saya juga itu dong. itu dilatar belakangi karena dinamika politik hari ini. Iya. Itu agak semerawut Nah ya. itu akhir-akhir ini ya waktu. Ya. Gitu. Ini berbicara tentang apa ya? Komposisi capres-capres yang masih sangat lentur sekali. Ya, sangat lentur sekali. Gak cuman kita yang pusing, ini juga pasti teman-teman pekerja lain juga. Pekerja yang lain pasti pusing. Iya. Bayangkan jurnalis nih lagi makan bakso, tahu-tahu ada informasi, tolong standby di rumah itu. Ditinggal Baksonya baksonya. tinggal. Ini demi republik ya. semua. Demi Republik. Nah, karena bahasan kita ini sangat sensitif dan bahasan terkait dengan kemajuan Republik, kita akan memanggilkan para narasumber yang sangat memikirkan kemajuan Republik. Berat Ini banget. ada 3 orang ini. Mereka pas tambah gak tidur gak sih? Aku aja gak tidur. Saya panggil salah satunya dulu. Narasumber apa ya namanya ya? Narasumber. Siapa ini? Ini si paling narasumber. Oh, oke. Si paling narasumber. Ini adalah Bapak Paling komentator. paling komentator, paling pandit ini adalah Bapak Dimas Ramadan. Dari narasumber. Silakan duduk Mas Dimas. Apa kabar? Baik, baik. Jadi ini adalah narasumber abadi kita. Jadi semua topik itu dialog. Walaupun badannya kurus begini, tapi lahapannya soal pengetahuan luar biasa. Itu yang buat dia kurus. Oh itu, karena stres. Baiklah, kita panggilkan 2 orang lagi. Ini juga core of the core ini. Yang pertama adalah Bapak, bukan Bapak, enggak, dia nggak boleh dipanggil Bapak. Mas Nofri Susan. Silakan. Aku di mana? Sini? Sini aja. Oh, sini. Nah, soalnya ini, yang tengah ini untuk tamu agung kita. Woi. Tamu agung. Ada tamu agung. Tak ada tamu Harus agung. namanya Agung. Harus Bukan, ada. Bukan dong. Bukan. Harus ada simbolisnya Ada berarti simbolis, nanti ada simbolis. penghormatannya gitu Kalau ya. sama kawan-kawan berdua ini kan sebenarnya saya agak bosan. Ini narasumber baru. Narasumber new. Fresh. New of Kita new. panggilkan. Kalau ini harus Bapak Afri. Bapak Afri Madonna. Harus berdiri semua nih, berdiri. Wah. Aduh, ini. Salaman dulu. Sip. Baru ketemu kita ya? Iya. Padahal beberapa menit yang lalu baru ketemu. Aduh. Iya ya, aku juga baru kesini nih. Ini bagus banget. Luar biasa kan? Iya. Iya, padahal Bapak Afri sering lewat sini. Oke. Ya baru kali ini ada narasumber muji studionya Iya, host iya. ini. Keren ini. Baru kali ini ada yang muji, biasanya kan kok sempit kursinya kurang gitu. Karena kalau beliau berkomentar, nanti beliau juga yang akan waduh ini harus Ya, harus diganti mengeluarkan apa? anggaran lagi. Repot kan? Oke, Olive tanya ke narasumber Iya. Soal apa ya? Kita ngomong soal apa ini hari ini? soal ini loh, Bapak Oh. Dimas, Bapak Nofri dan Bapak Afri. Oke, saya perkenalkan dulu, Bapak Afri ini adalah direktur eksekutifnya Populi Center. Jadi aku memberi beban pada Pak Afri nih ya, jadi komentarnya harus berat gue. Waduh. Nggak terlalu berat nggak apa-apa. Jadi diskusi kita pada hari ini itu terkait dengan komposisi capres-cawapres. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya
kan pendaftaran Tadi tuh mau ngenalin dia kan, udah dikenalin belum? Sudah. Oh, sudah loh. Sudah ya. Siapa? Bapak Afri Maduna. Bapak Afri Maduna. Siapa? Siapa Pak Afri itu? Tetangganya. Populi Center. Oh, deh. Orang populi tuh. Orang populi. Sudah saya perkenalkan tadi. Oh, iya. Pantas suasananya itu survei. Angka-angka. Iya. Muka responden ini. Oke. Aku tadi ngomong apa tadi? Nah, soal komposisi capres, cawapres. Ada aku disuruh munduran, aku mundur kemana? Iya. Soal komposisi capres cawapres karena sebagaimana kita ketahui pendaftaran itu masih tanggal 19 Oktober. Daftar apa ini, Pak? Capres Ya cawapres Allah. dong. Nyimak gak sih dari tadi pulang-pulang dulu? Masih 19 Oktober. Kira mahasiswa baru, Pak. Dan ini sudah memasuki bulan September. Dan pada sampai hari ini masih belum ada koalisi yang fix. Ya sebut saja lah, tahu-tahu Caimin merapat ke gerbongnya Anies. Nah, menurut bapak-bapak di sini, Bapak Mas. bapak-bapak Iya. Mas, Mbak di sini, ini kira-kira menunjukkan fenomena apa ini dari core of the core dulu ya? Mungkin karena saya kurus jadi jawabnya yang ringan aja. Oke, siap. Kalau yang berat kan ini Pak Afri. Bebanku udah terlalu berat soalnya. Sama dong. Ya, ini kaget sebenarnya bukan hal yang mengagetkan. Iya. Gitu karena 2019 juga kan kita juga punya pengalaman. Ya kan? Ada pergantian itu di menit-menit terakhir. Menit Jadi akhir, ya? harusnya penonton itu kan kita penonton doang. Penonton, kita ini penonton. Itu cuma penonton. Itu jangan gak usah kaget. ojo gumun Ojo gumun. Iya. sama perubahan-perubahan Oh, iya. dalam politik sih sebenarnya itu biasa-biasa aja. Memang politik itu sangat dinamis ya. Sangat dinamis betul. Udah. Oh udah. Oh, sangat ringan sekali. Iya. Itu jadi pesan dari Bapak di masa. Ojo gumunan. Ojo gumun. Ojo gumun. Masih aku tungguin loh tadi sebenarnya. Iya. Dan tadi Oke. masih ada yang tak tungguin. Kan jadi apa? Tisu ada gak tisu? Oh iya. Ini kita studionya di padang pasir ini. Dari Bapak Dimas kita bergeser ke Pak Afri ya. Nanti muter ya. Tadi hilang tuh pertanyaan tuh Mas Dimas. Tapi ini tisu berkeringat. Tapi dengan kondisi politik yang sangat dinamis, kemudian Caimin diisukan merapat ke kubunya Anies, itu berarti komposisi koalisi juga pasti berubah ya, Pak Afri ya. Dan kira-kira sebenarnya kalau berbicara jumlah pasangan calon juga, kira-kira sebenarnya publik itu pengennya itu berapa? Apakah pengen banyak juga pasangan atau cuma satu aja pasangan atau dua pasangan aja? Iya. Gimana Pak? Publik tuh kayaknya pengennya nggak mau yang ribet-ribet kayaknya. Nggak mau yang ribet-ribet ya? Iya. Berarti nggak mau yang banyak-banyak kan? Kayaknya begitu. Kayaknya begitu ya? Iya. Karena cara berpikir voter tuh kayaknya pengen yang semakin sederhana, semakin bagus kali ya. Cuma sesuatu tuh menarik kalau dia nggak ketebak. Sesuatu tuh menarik kayak film gitu ya. Kalau dia nggak ketebak ujungnya, itu bikin kita penasaran. Ini plot twist ya? Iya. Berarti sebenarnya nih Jadi makin menarik, jadi makin misterius jadinya. Anies sama Caimin itu kan juga Berarti itu plot twist. plot twist. Nggak ketebak ini saya. Iya, Ketebak kan? nggak ketebak ini. Apakah itu juga menarik? Bisa jadi. Ya. Apakah itu menarik? Apanya? Menarik ya manuvernya ini. Manuvernya menarik. Maksudnya itu kan kalau tadi bisikan dari ahlinya ahli ya, kayaknya pergerakan itu kayak tidak terbaca. Nah, apa yang bisa dilihat dari ini Mas? Ya, yang dilihat yang pertama dalam kontestasi politik pilpres atau pemilu memang yang pasti itu adalah ketidakpastian. Yang pasti ada ketidakpastian. Nah, itu jadi masyarakat harus siap ya dengan itu. Dengan ketidakpastian itu harus menjadi basis kesadaran gitu loh. Iya. Tapi aku sebenarnya juga punya bocoran-bocoran penting. Kalau kemarin Anies Baswedan pasangannya sama Caimin gitu ya. Ganjar Pranowo udah ada pasangannya juga gitu. Siapa? Kok kan belum diumumin? Belum. Ini Belum ada pergerakan. Ini informasi A1 ini. ini A1 ini B1 B2.
Inisialnya TH. TH. Ya, inisialnya TH. TH. Mm-mm. Tanto Hartanto. Inisialnya Tantri TH. Hotak. Ya udah, Tantri terima kasih Hotak. Tantri Kotra. Tantri Hotak. TH itu pasangannya Siti Atikoh. Siti Hatiqoh. Iya. Istrinya. TH tadi. Oh kok TH? Kan SIT, nah yang diambil T-nya ini Siti T. Oh, tikohnya ya. Tiongkok. Oke lah, kalau gitu berarti udah ada 2 nih yang udah ada pasangan. Kalau Pak Prabowo siapa nih kira-kira kalau gitu? Wih. Berat nih. Berat nih. Tapi di luar TH tadi, Mas. Jangan-jangan disembunyikan pasangannya itu. Ya, tapi di luar TH tadi. Kira kan sebenarnya kalau seumpama bener-bener deal nih antara Anies sama Imin, GP ini sama siapa Bang? Di luar TH loh ya ini. Iya. Di luar TH. Serius ini. Serius. Iya. Berat kan? Pak, Eh. GP itu, mohon maaf ya, sama mic ini aja udah jadi, Pak. Oh iya. Kok bisa? Loh, 128 kursi PDIP ya. Oh iya, dia bisa ngusung sendiri. Iya, lu ngusung sendiri. Jadi Berarti dia nggak perlu cawapres ya? ya perlu, cuman Cuma cawapresnya back gitu. Ya, Ampun, Yang Su. jelas ya. Ampun, Su. Anda yang jelas lah. Ya gimana sih bercanda mulu dari tadi? Ini ada yang bisa jawab serius gak? nggak, maksudnya gini, membicarakan calon pasangannya Ganjar itu tidak seseksi membicarakan pasangannya Pak Prabowo. Oh, iya. Pasangan cawapres ya. Iya, iya. Cawapres. Iya, jelas dong. Cawapres. Iya. Tidak semenarik membahas siapa pasangannya Anies. Anies gitu. Jadi sama mic sama tisu aja sudah pasti dapat tiket dia. Iya. Oh, iya benar. Iya. Ini kalau berbicara soal koalisi ya, Soal maksudnya koalisi. ya tinggal nanti si PDIP milih siapa aja. Sendiri ya, Iya. sendirian juga jadi dia. Jadi Ya, pertanyaan dia kan siapa kan Iya. gitu. Mulut banget ini. siapa? Iya. Maaf aja deh yang jawab kalau gitu. Oh, harusnya Pak Afri nih. Aku juga bingung juga ini. Kalau dari surveinya Populi Center gitu gimana? Ada bocoran nggak ini? Nanti aja bocorannya. Iya. Kalau masalah bocor-bocor nanti aja. Betul. Karena berbahaya kalau kita berbicara soal bocoran. Apalagi ya. Tadi Anies sama Caimin. Dan kata Mas Dimas itu yang seksi membicarakan pasangannya Prabowo juga, ya kan? Dan aku tadi sempat kepikiran, misalkan Anies sama Caimin, nah kira-kira PKS itu akan tetap di situ nggak? Atau akan bergerak kemana ini kira-kira? Menurut Bapak Dimas, Pak Afri, Mas Nobri? Ini kalau hitung-hitungan kursi sebenarnya kalau maksudnya cabut atau enggak gitu ya? Cabut atau enggak sebenarnya? Cabut atau enggak. Kalau PKS cabut, PKB masuk, mungkin masih bisa itu Anies. PKS Masih tinggal cukup, pertanyaannya pakai PKS kemana kan gitu aja. Ya. Itu saya nggak mau mikirin lah PKS kemana. Tapi paling enggak terserah mereka aja. Iya. Tapi kalau dilihat PKS itu kan salah satu supporter terkuat Anies. Iya, betul. Ya, itu sejak zaman dulu kala itu doang mereka memang mensupport Anies itu ya. Jadi dengan siapapun cawapresnya, aku pikir siapa namanya PKS itu akan tetap ikut gitu. Jadi dia akan ikut Nasdem juga kalau Nasdem mencalonkan Anies dengan Caimin ya mereka akan mendukung. Pertanyaannya kan apakah dengan Caimin berpasangan dengan Anies Baswedan itu akan bisa menciptakan singkatan yang asik gitu kan? Coba bikin singkatan bisa nggak? Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Amin. 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 Oh, Sangat iya. religius Amin. sekali ya. Amin. Sangat religius. Amin. Amin. Iya, iya. Wah. Iya kan? Jadi Amin Rais bukan ya? Amin. Oh, baru Amin. Amin. Masa yang lama-lama. Singkatan Amin itu nanti doanya tergantung doanya kan. Semoga kalah. Amin. Itu gimana? Apa itu ya jangan-jangan kenapa Anies akhirnya memilih Caimin biar Amin sih. Kok sama Agus? Oh, jadi udah dipikirin Agus. dulu ini ya. Udah dipikirin dulu apa Tag tag lainnya. Iya. Baru nyari pasangan. Pinter Iya. juga itu. Kalau Ya. Agus nanti jadinya Angus. Angus. Berarti suaranya akan gosong. Wah, itu. Akan berbahaya itu. Iya juga. Tidak ya. boleh. kata-kata itu nama itu adalah doa. Oh iya. Nama dulu dipikirin Ya, baru amin. baby. Bukan kalau sama Agus jadi Waduh, Anus. Harus dipit. Harus. Nanti terus.
Tim tolong ini. Didatengin nanti langsung ya. Itu beda lagi kalau itu Anis Susi. Udah. Oh, Adi Susi jadi Asus. Oh, masuk. Ini merek laptopnya siapa yang Asus ini? Asus tuh grafiknya keren. Oh, grafiknya keren. Buat main Berarti game. sangat berbahaya. Buat main game bagus. Mainkan Ibu Susi ini. Iya. Nah, tadi berbicara soal PKS. Dan yang belakangan ramai itu adalah Demokrat itu merasa terkhianati. Kayak dia baper gitu ya. Baper, Coy. Berarti selama ini Anies sudah deketin banyak orang ya sebenarnya. Kayaknya manuvernya Anies tuh sudah kemana-mana tapi tiba-tiba apa ya? Sudah tebar benih gitu ya, mana-mana. Tiba-tiba ngambilnya yang lain. Jadi yang diberikan benih itu kan agak shock juga kan. Nah, kira-kira Demokrat akan hengkang juga nggak ini? Pak Fri, monggo. Demokrat ini dia harus mikir-mikir ini. Mikir-mikir. Dia harus mikir-mikir dia. Bisa jadi sih ya. Kalau dia kesel, ya udah keluar aja. Tapi siapa yang cocok untuk diajak berkoalisi? Karena koalisi itu kan masalah nego-nego juga kan. Kalau dia join ke koalisi yang sudah mapan, dia menjadi newcomer, dia harus diospek dulu nanti. Iya, harus memoderasi posisinya gitu. Bergening posisinya Iya, masih lemah. agak ya? lemah jadinya. Agak lemah ya. Misal kalau gabung ke koalisinya Prabowo di sana Iya, kan udah mapan. Iya, udah. ada Gerindra, kemudian Iya. Golkar juga kan. Pan. PAN juga kan. Iya. Itu kan masing-masing partai itu ya selain Prabowo kan capres berarti. Masing-masing kan udah punya Iya, Iya. ibaratnya yang calon di betul. Udah punya lord masing-masing. Lord masing-masing. Nah, apakah kemudian bisa dikatakan Demokrat kira-kira akan merapat ke PD ya? Apakah itu akan terjadi? Ya, semua Suara kelas Anto kedengaran kecil. digedein suaranya. Diarahin. Oke. Ulang lagi dari tadi. Enggak. Iya, diulang dong. Ganggu aja. Oke. Wes sih. 1 2 3. Oke. Pertanyaanku adalah singkat aja. Kira-kira Demokrat akan ke PDI enggak? Ngomong. Aku tuh tadi mau nguap ya. Kenapa saya tanya seperti ini? Lihat Mas Afri langsung berani nguap aku. Beberapa waktu lalu kan ada pertemuan antara Ibu Puan dengan Bapak Agus. Apakah itu menjadi salah satu indikasi wah ini kayaknya Demokrat bakal condong ke PDI? Kalau dilihat dari track line history, social historinya, Puan udah ketemu sama ini ya siapa? AHY. Artinya mereka sudah membangun jalur komunikasi lah. Iya. Dan setiap jalur komunikasi itu selalu berisi negosiasi. Nah, pertanyaannya kan isi negosiasinya apa? Gitu. Nah, itu yang aku nggak tahu isinya apa gitu kan. Ya, itu Tapi off the record gitu. Tapi gini, jadi Demokrat sebagai partai yang sebenarnya pernah berkuasa 2 periode. Yeah. Mereka tidak siap sebagai partai oposisi sebenarnya. Jadi mereka ingin menjadi bagian dari pemenang. Jadi target tahun ini sebenarnya adalah target menjadi bagian dari pemenang, sehingga masuk dalam struktur politik. Nah, pilihannya sebenarnya berat memang antara Ganjar Pranowo atau Prabowo. Itu suaranya kan bisa jadi masih ini ya, Betul. salip-salipan gitu ya, siapa yang menang. Jadi kemungkinan besar Demokrat akan bermain istilahnya netral lah, bukan netral, wait and see lah ya, wait and see gitu, sambil menunggu survei Populi ini gimana Yang gitu. paling tinggi gimana gitu. Jadi Jadi tergantung survei Populi. Tergantung survei Populi. Penentu berarti ya? Iya, penentu. Nah, kalau bicara survei Populi kan memang ya 3 besar kan ya bisa dibilang Ganjar, Prabowo, Anies kan. Nah, kira-kira kalau dengan Caimin merapat itu ada kemungkinan 4 paslon kan berarti? Iya nggak sih? Ada kemungkinan ya? Kalau hitung-hitungan koalisi sih bisa. Masih memungkinkan ya? Bisa kalau P3, PKS dan siapa satu lagi? Demokrat bikin poros sendiri itu bisa. Jadi 4 calon tuh. Nanti isunya kalau kemarin itu Sandiaga dengan AHY.
Oh. isu tapi ya gosip Iya, jalanan iya. gitu. Sandiaga sama AHY ya. Singkatannya apa? Ayo. Wah, berat banget belum tak siapin ya. Suga kali ya. Suga. Oh iya, sah ya. Sagu. 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 Hmm. Jangan Bagus juga sih. jangan sagu-sagu. Jangan sagu-sagu. Hidup itu harus penuh keyakinan. Kalau terlalu sagu nanti Kali pada yang ditanyakan. Apa ya? Oh, kalau semisal pasangannya nih 4 nih jadinya. Di sini kan katanya banyak pemilih muda ya besok, terutama pemilih muda ini kan sebenarnya Gen Z nih sekarang. Nah, gimana ya kira-kira Gen Z ini akan menyikapi 4 paslon ini? Apakah mereka seneng atau bingung atau gimana? Nah, Gen Z kan. Aku kalau berbicara soal Gen Z itu, Gen Z ini. Ini pengalaman pribadiku dulu. Itu aku memilih Tapi bukan Gen Z ya Anda nih. ya, Gen Z. waktu pemilu Anda baby boomer bukan, bukan. Tetap masuknya saya usia milenial, Milenial. wajah baby boomer. Alias boros gitu. Boros. Pengalamanku menjadi pemilih pemula dulu itu di tahun 2009. Dan dengan apa ya, mungkin pengetahuan politik yang sangat Masih minim. SMA ya? Itu masih SMA nih. 2000 ya. SMA kelas berapa? Kelas 3. Ya. Oh, saya waktu itu masih SMP berarti. Anda lebih tua dari saya. Anda lebih tua dari saya. Kok bisa balik SMP Anda nih? Ya. Itu saya memilih hanya berdasarkan siapa yang paling banyak di berita sebenarnya, Pak. Oh gitu ya. Oh jadi bandwagon effect itu Oh, Ya, masih berarti ada Ya, itu saya dulu. Nah, nggak tahu nih. Nah, ketika kan dulu kan belum Gen Z ya, maksudnya belum sosial media belum kencang sekarang. sekencang ya. sekarang. Nah, Karena apakah berpengaruh ya? Ini aku belum tahu bandwagon efek kita apa tadi, kayaknya perlu dijelaskan deh. Nah, Pak Apakah- Fri, Iya, kepada jadi publik bandwagon. orang tuh taunya cuman baygon, Pak. baygon Oh, enggak boleh. kayaknya orang tuh pengen milih siapa yang banyak dipilih orang kayaknya. Iya. Oh, mungkin itu saya dulu juga. Iya, Kena jadi kayaknya baygon itu tadi. Iya, nggak mau, pokoknya mainnya nggak mau mikir susah aja, pokoknya siapa yang kira-kira calon pemenang udah kita itu aja deh. Ikut arus gitu, Pak. Ya? Iya. Oh, itu nah. Itu. Ikut-ikutan. 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 Bandwagon efek. Efek melu-melu. Efek melu-melu. Ya kak bebek itu ya, kemana udah ada arusnya, yang lain ngikut gitu ya. Satu komando. Satu Kenapa komando. nggak disebut BE, bebek efek gitu ya? Bebek. Karena nggak kuek-kuek dia. Nggak ada bunyinya. Nggak ada bunyinya. Gak ada punya. Ya, gak ada punya, gak ada punya. Nah, tapi salah satu ciri juga untuk pemilih muda, biasanya dia kurang informasi. Nah, Karena dia minim pengalaman. Ini pengalaman Anda sendiri ya? Pengalaman saya sendiri. nah, Dulu ban. Tahun berapa itu? Katanya Tahun berapa? tidak pengalaman, tapi ke pengalaman. Maksudnya apa ini? Pengalaman tidak pengalaman. Waktu saya belum berpengalaman. Oh. dia Itu- membaca dirinya waktu dia belum Oh. berpengalaman. Tahun berapa itu? 2014 kalau nggak salah. Coy, Siap. saya aja mulai nyoblosnya 2009, ada 2014 itu dari mana? Anda bukan tahun 71 waktu itu. Waduh. Ini kawan-kawan populi nggak ada yang percaya ini 2014 masih pemilih pertama. Saya itu- tampang itu kan udah. Waktu masih istilah masuk PTN itu si penmaru. Apa ya itu Pak? Saya baru dengar ya? Si penmaru. Kayak tokoh apa anime Jepang ya. Sipin Meru. Si bener. Nah, jadi kalau pemilih muda itu kecenderungan yang ada dia salah satunya itu tidak inline pilihannya. Tidak inline. Ya, antara memilih eksekutif dengan memilih legislatif. Suka-suka aja. Bisa ya kayak gitu ya? Entah itu suka-suka atau memang dia punya apa Ya, sebenarnya rasionalitas. nah itu nanti kita ke rasionalitas. Tapi sebenarnya di kalangan yang lebih tua juga ada yang split tiket vote gitu. Cuman memang Dan split barang udah. kalau berbicara generasi minim informasi dan knowledge dan pengalaman itu biasanya ciri umumnya itu nanti dia split tiket namanya istilahnya. Ya bagi-bagi gitu ya. Jadi 2004 itu saya milih PAN, Pak. PAN 2004 ya? Yang lagunya gimana? PAN. Jangan. Nah, kalau aku pengen ngasih tips aja sih buat capres itu ya untuk memenangkan milenial, karena sekarang ini para pemilih milenial atau yang muda-muda itu mereka lagi gandrung dengan model self love, mencintai Dirinya diri sendiri gitu ya.
Nah, self love itu kan ciri-cirinya ya membahagiakan diri, peduli pada perawatan diri, Gak peduli dengan orang lain. Nah, itu pembahasan yang berbeda ya. Maka capres-capres itu baiknya selalu bilang harus cintai diri sendiri gitu. Oh, gitu. Mandi sendiri, makan sendiri, Ada nikah lagunya. sendiri. Ada lagunya itu. Semuanya sendiri. Semua sendiri. Tapi All itu by myself berarti ya. itu milenial itu. Jadi kalau bisa membuat apa? Campaign yang berkaitan dengan self love itu kupikir Itu salah satu ya ini ya. strategi campaign yang efektif ya. Ya. Untuk kalangan muda sekarang ini ya. Ya, kupikir kayak gitu. Nah, aku tadi sempat kepikiran balik lagi ke sini Mas. Soal PAN. Kamu tadi milih PAN ya? Iya. Berarti Terus- harusnya siapa nih presidennya? Harusnya. Splitnya kemana itu? Ah, Kamu itu. tadi berbicara soal split Partainya PAN. partainya PAN, PAN. split tiket dan segala macam Ketika itu. 2004 harusnya ketika milih PAN SBY. presidennya harusnya siapa? Waktu itu. Megawati. Oh 2004 ya. 2004. Megawati. Iya. Kamu partainya milihnya PAN. PAN partai Presidennya presidennya Megawati. Megawati. Sebenarnya Megawati. Itu sudah berbeda ini ya, beda jalur. beda jalur. Iya, Beda jalur itu. Iya. Dan apakah itu juga akan terjadi di kalangan Iya. muda Gen sekarang Z ini? besok. Possible aja. Wah, aku bisa jadi. Cuman kalau untuk angka-angka pastinya aku pikir survei harus ini ya, Populi harus nanti bertanggung jawab untuk tugasnya bakal- itu udah mau ini rilis Nanti ya sebentar, Iya. nanti akan diumumkan. diumumkan. Diumumkan oleh. Biar plot twist. Ya nanti. Betul. Betul. Tapi split tiket itu emang realitas negara-negara yang memang party ID-nya lemah ya. Dan partainya banyak. Partainya banyak. Iya. Berapa persen itu untuk partai ID di Indonesia? Sangat kecil sekali. Biasanya 14 ya. ya mungkin rendah kali ya. Lebih rendah dari itu. Ketika kan kita biasa suka nanya apa seberapa dekat Anda dengan partai dia itu rata-rata rendah kan. Saya lupa angka pastinya karena kita biasanya tanyakan itu tuh. Nah itu rata-rata rendah yang mengatakan saya dekat dengan partai gitu ya. Artinya ya kalau seandainya partai yang dia ingin pilih kemudian mengusulkan calon yang berbeda dengan keinginan, ya bisa jadi dia milih calon itu aja. Maksudnya ini Pak Afri lagi bercerita tentang betapa tidak strategisnya memilih Amin. Muhaimin. Kok Amin? Partai umat itu nanti. Kok bisa Kak? Iya, kok Anies gitu? pilih Iya. Muhaimin. Belum tentu pemilih PKB memilih Anies. Bisa jadi. Oh bisa. Oh. Bisa jadi nggak milih ya. Iya. sangat Oh, mungkin. oke. Oh iya, mungkin dari sisi partai Iya. orang-orang itu memilih PKB. Tapi belum tentu kalau Enggan untuk memilih capresnya. tokohnya. Nah, Iya. Terus alasannya apa kok Bisa seperti Abang Surya Paloh itu milih? Nah itu dia. Yang saya tahu gini, Mas Pak. Mas Pak Le. Opa. Jadi kan Anies ini sempat membuat penilaian ya. Ada kriteria untuk cawapres. Oke. Dari kriteria itu kemudian mengerucut di bulan Juni itu AHY. Ya betul. Ya kan? Ya. AHY. Dia bilang dari sekian kriteria ini AHY ini yang paling bagus nilainya. Dia bilang angkanya 0. 0. Bagus 0. 0. Yang lain harusnya minus dong. Itu dia. Tapi begini, ini menarik. Kalau Tan Malaka bilang, Seram. Kita putar dulu lah biar juara. Oh, iya. ketahuan umur gue. Sudah ketahuan ya usianya berapa ya? Nah di Madilog itu Tan Malaka bilang ini soal keajaiban angka 0. Oke. Sesuatu yang saya tidak punya knowledge apapun itu tidak menakjubkan saya. Sesuatu yang tidak punya. Yang saya tidak punya pengetahuan sedikit pun Oh, oke. itu tidak menakjubkan saya. Oh, oke. 0. Oke. Barang sesuatu itu menjadi menakjubkan walaupun saya hanya tahu sedikit atau saya tahu jeleknya sedikit saja dari suatu barang. Itu bisa menakjubkan saya. Oh, ini hanya persoalan persepsi ya. Hanya persoalan persepsi. Ya. Jadi orang udah tahu sepak terjang Caimin, kekurangannya, kelebihannya gitu ya. Itu barangkali bagi Anies lebih mudah memilih Caimin ketimbang yang 0 itu. Oh.
Semua Nol itu penuh ketidakpastian berarti ya. Karena Jangan-jangan ya. ya Makanya kalau tadi kita berpikir keras soal Demokrat ini mau merapat ke siapa, mungkin Partai Demokrat juga harus berkaca dulu. Kalau tawarannya masih AHY sebagai cawapres, Iya. Makanya. ya selamanya nol terus dia. Kecuali memihak tanpa syarat. Tapi kenapa AHY di simbolisasi nol? Itu Anies sendiri yang bilang. Oh gitu ya? Itu Anies sendiri yang bilang. Oh ya Allah ya Robi. Wah, Iya kan? yang ada dalam Ya, pikiran Itu Anies kalau ketika- kuliah dapat nilai F itu. iya nggak lulus kan. Waduh, Enggak berat sekali. Lagi. enggak lulus. Tapi ya itu salah satu cara membaca aja. Pak Anies ini kan orang pintar. Iya. Saya nggak tahu lah maksudnya nol itu apa. Tapi kalau dalam literatur yang pernah kita baca gitu ya. Kan kosong adalah isi adalah kosong. Nah, Luar biasa Ada ini. isinya, Pak. Mencari kitab suci ke barat ini. Biksu Samsung Ada ini. isinya berarti nol itu. isinya adalah tidak ada isinya. Kosong adalah isi adalah kosong. Iya. Itu Nol mengingatkan itu saya kosong. pada film Keras Sakti ya. Tapi memang kalau kita analisis secara empiris saja deh ya. Kalau disebut nol tuh mungkin dalam pengertian begini, AHY belum pernah memiliki pengalaman yang bisa dievaluasi dalam pemerintahan, dalam organisasi civil society misalnya kan nggak ada. Iya. Sehingga nilainya itu nggak ada. Artinya nilai secara material ya 1, 2, 3, 4 itu kita nggak bisa Ya. nilai. Nah kalau nggak ada, belum bisa dinilai berarti di nol. Sebenarnya nol itu istilah netral gitu ya. Ya. Daripada disebut oh nilainya cuma 2 dari skala 10 itu malah lebih ini. Lebih mudah menilai barang yang skornya 2 daripada 0. Walaupun 2 itu rendah gitu ya. Iya. Jadi mending AHY itu disiapkan dengan pengalaman-pengalaman praktikal ya. Yang menjadi bagian dari kebijakan misalnya. Ini kan belum sama sekali. Kalau Imin dulu pernah jadi ini ya. Terlalu tergesa. Menteri ya. Ya. Nakar kalau nggak salah. Iya tuh. Wah, nggak tahu itu. Nggak tahu. Lupa aku. Ya itu. Yang jelas dia bisa dievaluasi kalau sudah pernah menjabat. Betul itu. Bisa dievaluasi betul. Itulah makanya Anies sebagai orang pinter ya menggunakan hitung-hitungan seperti itu. Tapi juga bisa dipahami loh kalau Demokrat merasa dikhianati. Karena tanggal 25 Agustus atau kelihatannya itu yang beredar itu surat Anies memilih AHY sebagai cawapres. Nah itu kan berarti perubahannya cepat dalam 2-3 hari. Ya, 2-3 hari. Yang bisa mengubah dengan cepat itu kan ketua umum itu. Atau mungkin tabiatnya memang suka ghosting, Mas. Waduh. Gitu ya? Iya. Bisa juga ya, bisa juga. Iya. Bisa juga. Orang bilang PHP katanya. Zaman kapan banget ya? Makanya Gak bener, itu gak bener kalau gitu, gak bener ini. Gak bener ini. Nah, situation. Situationship gimana Lip? Ya itu udah dideketin tapi gak jadi. Langsung dimantan. Ada istilahnya itu. Apa tadi, Pak? Itu mantan gebetan gitu. Mantan gebetan. Iya, gebetan aja udah dimantani. Belum jadian udah jadi Baru gebetan udah dimantanin itu ya. Emang Dalam itu. Dalam kan? Memang berarti saya ngerti Jadi- kalau Demokrat itu sakit hati betul. Betul. Iya. Sakit banget itu. Sakit. Nah, untuk menyembuhkan rasa sakit itu sebaiknya memang Demokrat harus menyendiri. Menyendiri. Berarti Maksudnya menyendiri gimana? Iya. Apakah bikin koalisi baru atau gimana itu? Ya bisa aja bikin koalisi baru. Tapi kalau dalam politik strategik gitu ya dalam kondisi seperti ini Demokrat juga tidak dinilai baik oleh masyarakat masalahnya. Nggak ada prestasi yang dinilai baik kalau dia berusaha memunculkan diri sebagai entah institusi maupun elit-elitnya itu nggak akan nambahin apapun di Demokrat. Dan nggak akan nambahin peluang juga gitu. Jadi dengan analisis tadi ya dia mau ke koalisi mana itu berhadapan dengan lord-lord yang sudah ada. Iya. Kalau mau ya lu antri ya, kalaupun nggak antri ya cuma jadi anggota biasa gitu. Kalau nggak ada barang jualan ya udah kamu terima legowo aja kalau mau bergabung gitu kan Mas. Iya, ya mending sekarang Demokrat misalnya tarik diri, nggak usah mencalonkan sana sini, diam aja dulu, nunggu momen gitu ya, tunggu surveinya Populi kayak apa, Geraknya mau kemana gitu. geraknya mau kemana. Oke. Tapi mungkin publik dan Demokrat juga ya masih menunggu paling enggak statement dari
Anies sendiri. Resminya ya. Sampai sebelum kita siaran nih, Ya. itu saya masih belum nemu Belum tuh. ya? Oh. Imin Anies juga tuh, belum ya. termasuk Caimin belum. Caimin. Jadi ya sebenarnya semakin lama ditunda oleh Anies untuk menjelaskan itu akan semakin buruk sebenarnya. Jadi sebenarnya ya taktis saja, tegas saja kalau memang mau menendang Demokrat, nyatakan bahwa kemudian Caimin adalah pasangannya gitu kan. Jangan ditunda-tunda gitu. Atau mungkin Saya mulai berpikir kan jangan-jangan Pak Anies ini itu lagi ngumpet itu, Pak. ngumpet. Sambil bernyanyi. Gimana? Waduh, saya sudah dihujat banyak orang ini, dibilang pengkhianat. Wake me up when September ends. Bisa nggak sih bulan September hilang aja lah gitu kan? Nanti tahu-tahu pendaftaran gitu Pak ya? Oktober gitu ya. Pendaftaran aja lah. Aku tidak kuat dikritik. gitu kan. Bangunkan saya di Kalau September udah selesai. September hilang. September aja hilang. September dihilangin ya. Jadi kita bantu aja ini nanti terbit bukan edisi September, Oktober langsung Oktober. gitu. Kita klaim gitu. Gitu ya. Tapi besok tayangnya gitu. Waduh. Iya. Betul saya sepakat juga tuh. Itu bikin Demokrat galau banget tuh kalau Anies telat mengusulkan gitu. Karena Demokrat dia harus segera menghitung-hitung langkah kan. Betul. Harus milih kemana, apakah Iya, bertahan. semakin cepat keputusan, semakin cepat dia melangkah. Kalau ini dia merasa digantung-gantung gitu. Kan sakit banget itu biasanya. Makanya Sakit. sakit Pak. Aku digantung lagi. Aku aja jadi ingat tiba-tiba masa laluku gitu ya. Aduh. Apa ini? Ya digantung-gantung gitu. Wah. Sampai sering digantungkan ya? Sering digantung. Sakit banget rasanya. Apalagi nih Albi? Kok kita jadi berempati sama Demokrat? Jadi merasakan kegalauan Iya. Ya tapi mungkin emang itu ciri khas Demokrat, Pak. Ciri khas atau takdir Demokrat? Anda harus jelas. Ada harus jelas. Saya pengen bilang takdir cuma nggak tega. Gitu. Pak Afri yang ngomong ya? cocok sih kalau dibilang takdir. Pas sekali di bulan Agustus Hah? untuk para cegil-cegil yang suka mendengarkan Augustnya Taylor Swift. Situationship-nya itu. Pas ya? Pas dengan Bapak Agus. Mumpung ini bulan Agustus pinjam dulu 100. Nah, Bukan ya? Iya. Cekil-cekil itu apa sih? Hanya ini. Gen Z. Oh, Gen Z. Nah, kalau sampean baby Boomer. Baby Mungkin boomer ini di ya? bawah kita kasih itu. Enggak lah, kita yang bukan terangan. baby boomer. Kita Gen Z juga tapi Gen Z, Pak. terlalu awal gitu. Gen Z ada kena listrik jeblok. Oke. Ini karena tadi udah diingatkan ini waktunya sudah cukup. Kok singkat lama. banget nih? Singkat kan? Iya. Singkat. Nah, nanti kalau untuk diskusi selanjutnya kita bikin episode selanjutnya. Ini udah cukup kita ngomong kegalauan. Perlu dikasih tahu nggak ini Populi Center mau rilis survei apa nggak kira-kira bulan apa gitu loh. Ya. Publik kupikir pasti nungguin nih. Survei itu kan sebuah kejutan juga. Iya. Atau tergantung izin dari Gusti Allah gitu ya. Memang pegangan pertama kita itu adalah izin yang maha kuasa. Jadi Iya. kita harus Jadi nggak pasti juga berarti. ya kita kan tergantung Bapak Komandan. Nah, Pantengin aja website. Pantengin aja Website Populi. Betul. Ikutin juga, follow juga medsos Populi. Nah, Nanti infonya ada di situ. Siap. betul. Nah, Siap. sebentar. Aku udah follow. Sebelum closing nih, kira-kira ada pesan apa ini untuk para apa ya? Mungkin para pemilih muda, kemudian juga dalam membaca situasi politik yang sangat dinamis ini, kira-kira untuk closingan ini, kira-kira ada pesan apa dari bapak-bapak? Dari yang paling tua dulu. Aku yang paling muda berarti di sini. Mungkin membaca bulan September aja ya. Kalau nggak berubah, Katanya tadi disuruh melewatkan bulan September. itu Anies. Oh, ada September ceria. Iya. Nah, September Ceria itu akan menjadi lagu bagi Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. September ceria. Iya. Kok bisa ya? Karena diprediksi ya tidak akan ada gejolak yang Gimana? Ya disrupsi terhadap koalisi mereka masing-masing yang ini. Kemarin juga habis jalan tuh sama Pak Presiden. Ngaruh nggak sih? Ya kayaknya sih. Baru begini Presiden begini nih. Apa ini tuh? Apa itu? Nggak tahu nunjuk ke Pak Prabowo sama Pak Ganjar. Oh, ya nggak tahu ya mungkin. Ya nggak tahu. Jangan-jangan itu lagi main ini apa? Ala sayang. Apa ya? Iki lawas tenan. Oh, Iki lawas. Oh baru itu. Oh, baru. Oh, malah saya nggak tahu. Ala sayang itu loh. Lalu sayang. Iya. Oh, sayang. Itu ya. Palingnya itu. Mas Rory. Aku.
Closingan. Oh, closingan ya. Yang nomor 2 tua. Aku nomor 2 tua. Ya, aku pikir gini, kalau ini untuk genset. Ya untuk genset atau untuk para pemilih. Oke, secara umum aja ya. Jadi ya cara kita melihat kualitas kandidat capres itu salah satunya adalah melihat manajemen tim. Manajemen tim. Ya, termasuk koalisi itu kan manajemen tim. Kalau manajemennya udah amburadul, lebih baik kalau aku sih ya tinggalkan. Kalau semrawut mending nggak usah. Kalau semrawut tinggalkan, gitu ya. Lebih baik pilih yang manajemennya bagus karena mereka secara institusi, secara lembaga udah siap. Artinya mereka fokus pada perencanaan program, fokus pada ini. Tapi kalau yang berantakan gitu, mereka tuh nggak merencanain program. Mereka hanya berisi retorika dan rebutan posisi. Kekuasaan aja. Ya. Jadi kan, wah aku yang harus jadi cawapres, aku yang harus jadi presiden. Tidak memikirkan Aku- program jangka panjang itu apa. pemerintahannya juga Iya, rawan. malah jadi ini. Dan itu disampaikan sendiri oleh orang Demokrat loh ya. Iya. Tadi ya. Aku dengar konsistensi etika politik. Nah, dalam kelembagaan yang etika politiknya bermasalah sebaiknya ya nggak usah dilirik dulu lah. Kecuali mereka secara dalam waktu cepat itu mereka memperbaiki. Itu aja sih. Koalisi toksik tidak sehat gitu. Koalisi toksik. Iya. Koalisi toksik tidak sehat. Koalisi toksik tinggalkan. Oke. Semrawut tinggalkan. Semrawut tinggalkan. Pak Afri. Iya. Yang pertama aku pengen melihat ini ya, nama koalisi perubahan ini emang sangat mencerminkan dinamikanya. Bener juga. Iya, koalisi perubahan, koalisi yang selalu berubah-ubah gitu. Jadi dinamikanya juga ini ya, juga unik gitu kira-kira ya. Tapi saya sepakat ya untuk generasi Z ya, generasi yang sebenarnya melek informasi begitu ya. Harusnya mereka punya kemampuan untuk menyaring informasi, punya kemampuan untuk gathering informasi sebanyak-banyak dibandingkan mungkin generasi tua gitu. Jadi harus logikanya sih mereka punya itu ya, punya stock of information yang lebih banyak sehingga lebih bisa menyaring ya harusnya gitu kira-kira. Jadi kalau menurut saya sih generasi Z tuh perlu lebih berfokus terhadap seperti itu gitu, terhadap seperti apa sih kandidat yang mungkin bisa membuat masa depan mereka menjadi lebih baik. Kira-kira itu. Harusnya dengan informasi yang begitu banyak. Iya, harusnya mereka kemudian bisa. juga akses mereka terhadap informasi itu juga sangat Nah ini besok semakin kan mudah. ada debat tuh di kampus tuh, di UI ya dengar ya. Oh gitu. Itu bagus tuh, dipantengin itu, langsung ditanya tuh gitu. Dan ditanya tuh kalau bisa isu-isu yang spesifik, yang teknis ya, yang itu betul-betul kalau bisa sesuatu yang membuat mereka memberikan jawaban spontan. Oke. Nah di sana kan kreativitas mereka diuji. Gitu. Apa? Memberikan jawaban apa? Jawaban-jawaban yang spontan. Oke. Gitu. Oh gitu maksudnya ya. Oke. Mungkin itu aja ya. Itu aja. Sip. Tutup lip. Oke, kita tutup dengan apa ya? Bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalah. Bukan. Doa kafaratul majelis. Aku malah berat ini. Gua nggak tahu itu orang. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, dah. Dadah.